Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Nafarandini dengan NPM 211506128 dari kelas PSTID, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai software proses model. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Software proses model merupakan standarisasi yang ditetapkan untuk membangun suatu perangkat lunak. Dalam membangun sebuah software proses model memberikan suatu standarisasi bagi developer bagaimana proses pembuatan software itu dimulai dan bagaimana pembuatan software itu harus diproses. Setiap proses-proses yang diproses oleh developer mengantarkan developer untuk melakukan proses-proses yang lainnya. Setiap software dalam perancangannya memiliki proses perancangan yang berbeda-beda berdasarkan jenis dan penerapannya. Hal ini menginformasikan kepada developer bahwa adanya perbedaan dalam setiap tahap proses perancangan setiap software. Selanjutnya ada jenis-jenis software proses model. Ada yang tradisional yaitu yang pertama ada waterfall model, yang kedua ada VE model, yang ketiga ada rapid application development, dan yang keempat ada spiral model. Dan yang modern ada agile development. Yang pertama yaitu waterfall model. Metode waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Tahapan-tahapan pada waterfall model yang pertama ada requirement. Pada tahapan ini, pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Informasi tersebut biasanya diperoleh dari wawancara, survei, ataupun diskusi. Setelah itu, informasi dianalisis sehingga mendapatkan data-data yang lengkap mengenai kebutuhan pengguna akan software yang akan dikembangkan. Yang kedua, design. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan, sehingga membantu menspesifikkan kebutuhan hardware dan sistem, juga mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan. Yang ketiga, implementation. Proses penulisan kode ada di tahap ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Dalam tahap ini juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Yang keempat ada integration dan testing. Pada tahap keempat ini akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak. Dan yang terakhir ada operation dan maintenance, merupakan tahapan terakhir dari metode pengembangan waterfall. Di sini software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Selanjutnya ada skema dari waterfall model. Skema pada waterfall model ini seperti air terjun yang mengalir dari atas sampai ke bawah. Pada waterfall model ini akan sulit untuk kembali ke fase sebelumnya apabila terjadi kesalahan. Fase yang pertama ada requirement, lalu fase yang kedua ada design, fase yang ketiga ada development, fase yang keempat ada testing, lalu ada deployment, dan yang terakhir ada maintenance. Lalu kelebihan dan kekurangan waterfall model. Kelebihan yang pertama yaitu workflow yang jelas, yang kedua hasil dokumentasi yang baik, yang ketiga menghemat biaya, dan yang keempat digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Lalu kekurangannya yang pertama membutuhkan tim yang solid,
Yang kedua, masih kurangnya fleksibilitas. Yang ketiga, tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, penggunaan waterfall model. Penggunaan waterfall model ini cocok saat gambaran produk yang dibuat sudah sangat jelas. Yang kedua, saat stakeholder sudah tidak bisa mengubah scope. Yang ketiga, tim memiliki kompetensi yang cukup dalam menjalankan proyek. Dan yang keempat, risiko proyek kecil. Yang kedua ada V-model, merupakan model pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada hubungan antara setiap fase pengembangan siklus hidup yang tercantum dalam model waterfall yang merupakan pengembangan perangkat lunak dan fase yang terkait pengujian. Bisa dikatakan model ini merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahapannya mirip dengan yang terdapat dalam model waterfall. Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam model V proses dilakukan bercabang. Lalu tahapan-tahapan V-model. Tahapan pada V-model dibagi menjadi dua garis besar, yaitu tahapan verifikasi dan validasi atau testing. Tahap verifikasi mengacu kepada usaha penyesuaian spesifikasi software dengan kebutuhan klien atau konsumen. Tahapan ini meliputi serangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, business case. Merupakan tahapan awal yang menggambarkan kebutuhan atau harapan konsumen terhadap sistem yang akan dikembangkan, termasuk manfaat sistem terhadap konsumen dan perkiraan biaya yang harus disediakan. Yang kedua ada requirement. Pada fase ini, klien mendapatkan gambaran atau diminta memberikan gambaran kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh software, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Yang ketiga, ada analisis informasi. Setelah diperoleh spesifikasi sistem dari fase requirement, selanjutnya aktivitas difokuskan bagaimana cara kerja software untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk metode, software, dan software apa saja yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan yang sudah didefinisikan. Yang keempat ada perancangan sistem. Pada tahap ini akan dibuat rancangan software secara lebih terinci sesuai spesifikasi yang sudah disepakati. Yang kelima ada unit design. Merancang setiap elemen atau unit software termasuk rancangan modul atau program, antarmuka, database, dan lain-lain. Yang keenam ada development. Merealisasikan hasil rancangan menjadi suatu aplikasi atau program tertentu. Selanjutnya ada skema V-model. Skema V-model ini berbentuk V. Dari yang sebelah kiri ini ada developer life cycle, yaitu yang pertama ada business req specification, lalu ada system req specification, selanjutnya high level design, lalu low level design, lalu decoding. Nah, bagian sebelah kiri ini adalah verification phase. Selanjutnya setelah melalui fase coding, lalu ada unit testing, selanjutnya ada komponen testing, lalu ada system integration testing, dan yang terakhir ada acceptance testing. Acceptance testing ini apabila semua sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si klien. Nah, bagian yang sebelah kanan ini disebut dengan validation phase. Lalu, kekurangan dan kelebihan V-model. Kelebihan dari V-model antara lain sebagai berikut. Yang pertama, model yang menerapkan disiplin tingkat tinggi dan fase-fase dalam model diselesaikan satu persatu. Yang kedua, dapat dikerjakan dengan sangat baik untuk proyek kecil di mana requirement sangat mudah dipahami. Yang ketiga, sederhana dan mudah untuk dipahami serta digunakan. Dan yang terakhir, mudah untuk memanage karena sifat kekakuan dari model dan setiap fase dalam siklus memiliki tujuan yang spesifik. Sementara kelemahan dari V-model antara lain, yang pertama memiliki risiko dan ketidakpastian yang tinggi apabila diaplikasikan untuk proyek-proyek besar. Yang kedua, model yang tidak bagus
untuk proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Yang ketiga, model yang buruk untuk proyek yang panjang dan berkelanjutan. Yang keempat, tidak cocok untuk proyek yang dimana requirement-nya mudah sekali berubah. Yang kelima, sekali sistem di dalam proses testing sangat sulit sekali untuk mundur ke fase sebelumnya. Dan yang terakhir, tidak ada sistem yang dapat digunakan sampai satu siklus selesai. Selanjutnya, penggunaan V-model. Penggunaan V-model ini cocok ketika requirement didefinisikan dengan baik dan tidak ambigu. Yang kedua, V-model harus digunakan untuk proyek berukuran kecil hingga menengah, di mana persyaratan didefinisikan dan diperbaiki dengan jelas. Yang ketiga, V-model harus dipilih ketika sampel sumber daya teknis tersedia dengan keahlian teknis yang penting. Yang ketiga ada Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development atau RAD adalah salah satu metode pengembangan suatu sistem informasi dengan waktu yang relatif singkat. Untuk pengembangan suatu sistem informasi yang normal membutuhkan waktu minimal 180 hari. Akan tetapi dengan menggunakan metode RAD, suatu sistem dapat diselesaikan hanya dalam waktu 30-90 hari. Lalu ada tahapan dari Rapid Application Development. Yang pertama ada perancangan kebutuhan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam suatu pengembangan sistem, di mana pada tahapan ini dilakukan identifikasi masalah dan pengumpulan data yang diperoleh dari pengguna atau stakeholder pengguna yang bertujuan untuk mengidentifikasi maksud akhir atau tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi yang diinginkan. Yang kedua ada desain sistem. Di dalam tahap desain sistem, keaktifan pengguna yang terlibat sangatlah penting untuk mencapai tujuan karena pada tahapan ini dilakukan proses desain dan proses perbaikan desain secara berulang-ulang apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain terhadap kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasikan pada tahapan sebelumnya. Luaran dari tahapan ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi di dalam sistem secara umum, struktur data, dan lain-lain. Yang ketiga ada proses pengembangan dan pengumpulan feedback. Pada tahap ini, desain sistem yang telah dibuat akan disepakati, diubah ke dalam bentuk aplikasi versi beta sampai dengan versi final. Pada tahapan ini juga programmer harus terus-menerus melakukan kegiatan pengembangan dan integrasi dengan bagian-bagian lainnya, sambil terus mempertimbangkan feedback dari pengguna atau klien. Jika proses berjalan lancar, maka dapat berlanjut ke tahap berikutnya. Sedangkan jika aplikasi yang dikembangkan belum menjawab kebutuhan, programmer akan kembali ke tahap desain sistem. Yang terakhir ada implementasi atau penyelesaian produk. Tahapan ini merupakan tahapan di mana programmer menerapkan desain dari suatu sistem yang telah disetujui pada tahap sebelumnya. Sebelum sistem diterapkan, terlebih dahulu dilakukan proses pengujian terhadap program untuk mendeteksi kesalahan yang ada pada sistem yang dikembangkan. Pada tahap ini biasanya memberikan tanggapan akan sistem yang sudah dibuat dan mendapat persetujuan mengenai sistem tersebut. Selanjutnya ada skema Rapid Application Development. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan, lalu masuk ke prototype, lalu testing, lalu refine. Apabila ada kesalahan maka akan membuat lagi prototipenya, testing lagi, kemudian mengulang-ulang sampai di tahap desain sistem ini telah disetujui oleh pihak klien. Setelah pihak klien setuju, maka dilanjutkan dengan pengembangan lalu implementasi. Kelebihan dan kekurangan Rapid Application Development. Kelebihannya, yang pertama dapat menggunakan kembali komponen yang ada atau reusable object sebelumnya sehingga tidak perlu membuat dari awal lagi. Yang kedua, integrasi proses yang lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, penyesuaian kebutuhan dan keinginan user menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir, memperkecil kemungkinan kesalahan atau error.
Lalu kekurangannya, yang pertama, memerlukan kolaborasi tim yang kuat dan memadai. Yang kedua, memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dan stakeholder. Yang ketiga, hanya cocok diterapkan untuk proyek kecil dan memiliki waktu pekerjaan yang singkat. Dan yang keempat, hanya cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang memiliki fokus pada suatu fitur untuk dijadikan modular terpisah. Lalu penggunaan Rapid Application Development. Penggunaan Rapid Application Development cocok ketika memiliki tim yang solid, lalu ketika memiliki budget yang besar, dan yang terakhir ketika memiliki sedikit waktu. Selanjutnya ada spiral model. Spiral model adalah salah satu bentuk evolusi yang menggunakan metode iterasi natural yang dimiliki oleh model prototyping yang digabungkan dengan aspek sistematis yang dikembangkan dengan model waterfall. Lalu, tahapan pada spiral model. Yang pertama ada tahap liaison. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software, seperti sistem analis dengan pelanggan atau user. Tujuannya adalah memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Yang kedua ada tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi atau teknik perulangan. Hasil dari tahap ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Yang ketiga ada tahap analisis resiko. Tahap analisis resiko berfungsi untuk mengidentifikasi resiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi atau upaya untuk mengurangi resiko bencana direncanakan dan diselesaikan. Yang keempat ada tahapan rekayasa atau engineering. Pada tahapan rekayasa, beberapa kegiatan ini yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, menguji, coding, dan mengembangkan software. Yang kedua, menginstal software. Yang ketiga, membuat prototipe. Yang keempat, mendesain dokumen. Yang kelima, meringkas suatu pengujian software. Dan yang keenam, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Yang kelima ada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, sistem analis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user untuk mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Selanjutnya ada skema spiral model. Yang pertama ada requirement atau determine object. Selanjutnya membuat prototipe 1, lalu diverifikasi, lalu requirement plan. Apabila pihak klien tidak setuju dengan prototipe yang telah dibuat, maka berlanjut lagi seperti berulang-ulang sampai apabila para klien sudah setuju dengan apa yang telah dibuat oleh pihak pengembang, maka akan berlanjut pada tahap akhir, yaitu implementation dan dirilis. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan spiral model. Kelebihannya yang pertama, pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Yang kedua, mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis. Yang ketiga, manajemen dan analisa risiko yang lebih cepat dan mudah. Yang keempat, mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Dan yang kelima, produksi software bisa terjadi lebih cepat. Lalu kekurangannya, yang pertama, tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Yang kedua, memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. Dan yang keempat, resiko dalam tahap planning cukup besar. Misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Selanjutnya, penggunaan spiral model. Yang pertama, ketika memiliki sebuah proyek dengan risiko sedang hingga tinggi. Yang kedua, komitmen proyek jangka panjang karena potensi perubahan pada prioritas ekonomi dalam perubahan waktu. Yang ketiga,
mini produk baru yang harus dirilis secara bertahap untuk mendapatkan feedback pelanggan dengan cukup. Yang keempat, ketika penciptaan prototipe berlaku. Yang kelima, perubahan signifikan yang diharapkan dalam produk selama siklus pengembangan. Dan yang keenam, persyaratan yang kompleks dan memerlukan suatu evaluasi. Selanjutnya ada Agile Development. Agile Software Development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Metode Agile Development. Yang pertama ada Adaptive Software Development atau ASD, yang kedua ada Agile Modeling atau AM, yang ketiga ada Crystal, yang keempat ada Dynamic System Development Method atau DSDM, yang kelima ada Extreme Programming atau XP, yang keenam ada Feature Driven Development atau FDD, yang ketujuh ada Rational Unified Process, yang ke-8 ada Scrum Methodology. Lalu tahapan pada Agile Development. Yang pertama, perencanaan. Pada langkah ini, pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Yang kedua, ada implementasi. Bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Yang ketiga, tes perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga. Yang keempat, ada dokumentasi. Setelah dilakukan tes perangkat lunak, langkah selanjutnya yaitu proses dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Yang kelima, ada deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Yang keenam, ada pemeliharaan. Langkah terakhir yaitu pemeliharaan. Tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug. Oleh karena itu, sangatlah penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala. Lalu ada skema Agile Development. Yang pertama ada plan, lalu yang kedua ada design, lalu ada develop, lalu ada testing, dan dirilis. Lalu ada feedback apabila terdapat ketidaksesuaian dari para pihak pengguna untuk software tersebut, maka mereka akan melakukan tahap pemeliharaan yaitu dalam maintenance. Lalu kelebihan dan kekurangan Agile Development. Kelebihan Agile, yang pertama, ada proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar. Yang kedua, perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Yang ketiga, klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Lalu kekurangannya, yang pertama, Agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Yang kedua, metode Agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar, yaitu lebih dari 20 orang. Yang ketiga, tim pengembang harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Lalu penggunaan Agile Development. Yang pertama, ketika memiliki tim yang solid. Yang kedua, klien yang berubah-ubah keinginan. Yang ketiga, memiliki waktu yang sedikit dalam menyelesaikan proyek. Dan ini adalah sumber-sumber referensi yang saya gunakan dari materi yang telah saya paparkan tadi. Baik, saya kira segitu saja presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.